Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Helen Mareta dengan NPM C1210111. Di sini saya akan menjelaskan analisis desain sistem informasi pada aplikasi HMM. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan company profile atau definisi dari aplikasi H&M yang dimana H&M ini merupakan salah satu brand fashion multinasional bagi kaum menengah ke atas. Nama H&M ini sudah tidak asing lagi terdengar sebagai salah satu nama yang memuncaki merek fashion retail dunia. Tentang waktu 70 tahun menjadi perjalanan panjang perkembangan H&M dari semula bernama Hennes hingga menjadi seutuhnya bernama Hennes dan Mauritz, yang dimana perusahaan retail pakaian Swedia mereka itu terkenal sehingga nama brand tersebut eh, menjual beberapa produk dari kalangan pria, perempuan, remaja hingga anak-anak. Pada brand ini sudah mendunia hingga hadir di 43 negara dengan jumlah pegawai pada tahun 2011 yaitu sekitar 94.000 orang. Pada akhir tahun 2011 itu mereka memiliki toko sebanyak 2.325 toko. Dan hingga pada bulan Agustus tahun 2012 memiliki kenaikan sebesar 2.629 toko. Dan setelahnya H&M ini mengontrol beberapa kualitas produk mereka, mulai dari tim desain, mulai dari produksi hingga planning, dan juga melibatkan lebih dari 800 pabrik di Eropa maupun di Asia. Nah, saya akan menjelaskan mengenai physical system design pada aplikasi H&M tersebut, yang dimana ada outfit design consideration, yang dimana ini sebelumnya ada kategori desain dari aplikasi H&M yang menjual beberapa jenis pakaian, mulai dari blazer, aksesoris, pakaian anak, pakaian pria, pakaian wanita, maupun hoodie, jaket, dan segala macamnya. Iya. Selanjutnya itu ada output design consideration yang dimana ada format. Format ini biasanya itu customer itu akan menggunakan aplikasi untuk memudahkan akses para customer dengan melakukan transaksi pembelian secara online dengan aplikasi H&M tersebut. Customer akan menggunakan layanan tersebut ketika membeli produk H&M tanpa harus datang ke toko fisik. Dan customer akan melakukan pembelian tersebut secara online saat sedang menggunakan atau membutuhkan barang. Yang kedua itu ada medium, mana medium ini merupakan aplikasi yang digunakan tersebut seperti email dan juga nomor telepon yang mendapatkan informasi terkait. Yang ketiga itu ada format, jadi format itu merupakan uh, yang terdapat dalam aplikasi tersebut ada beberapa gambar produk yang menjadikan diskon, summer, details summer, detail pilihan pada transaksi dan juga kategori yang menjadi terus selanjutnya ada pre-printed yang dimana uh, tidak ada uh, formulir yang harus dicetak. Selanjutnya ada location yang dimana location ini merupakan output biasa dikirim melalui email dan juga WhatsApp customer yang terhubung pada aplikasi tersebut ketika pembuatan akun. Dan itu akan terjadi ketika customer sekali lagi melakukan pembelian secara online dan tagihan tersebut akan secara otomatis masuk melalui notifikasi customer. Selanjutnya itu ada akses yang dimana akses ini memiliki output pengguna layanan yang sudah membuat akun pada aplikasi tersebut. Selanjutnya itu ada details, yang dimana details ini merupakan atau bisa disebut short summary of table or table of content be included with link di output, yang dimana harus ada daftar isi di dalamnya yang diterbitkan itu layanan isi yang diberikan promosi atau yang promosi-promosi yang sedang berlaku dan juga informasi untuk mempermudah customer dalam pembelian fashion tersebut. Makanya itu ada sold readings organized data and highlight important
items, yang dimana di sini itu biasanya aplikasi H&M ini menyantumkan judul atau heading. Hal yang penting itu seperti promo dengan jangka waktu tertentu, serta jumlah nominal transaksi, serta eh, dalam jumlah pemecahan produk. Ketika itu ada file and database design consideration, nah di mana ada medium. Medium tersebut itu berupa penyimpanan data dan informasi pada aplikasi secara otomatis dan menggunakan bawahan dari handphone. Tidak memerlukan aplikasi tambahan ataupun seperti perangkat eksternal, hard drive, disk, CD, dan selanjutnya ada processing mode, yang dimana processing mode ini merupakan pemrosesan yang dilakukan secara langsung atau real time. Ketika customer melakukan pembelian atau melakukan transaksi, dan itu akan dikirimkan berupa tagihan transaksi atau bukti pembelian itu secara langsung, tidak ada hambatan. Dan maintenance di sini prosedur yang dilakukan untuk pemeliharaan data ketika customer melakukan atau update aplikasi secara berkala, itu tidak akan ada yang namanya maintenance, dan di mana aplikasi tersebut akan menampilkan pembaharuan dari kebijakan privacy dan juga uh, perubahan terhadap aplikasi H&M tersebut. Yang ketiga ini adalah size, di mana banyaknya records yang digunakan dalam H&M itu sebanyak 10 megabyte. Selanjutnya ada activity level. Activity level ini merupakan persentase yang setiap harinya akan diperbarui, ditambahkan, dan juga dihapus setiap tahunnya dan akan menyesuaikan penggunanya. Selanjutnya ada input design consideration. Di sini ada medium, yang dimana medium ini memasukkan data baik di komputer maupun di handphone. Biasanya ini menggunakan keyboard, yang dimana keyboard itu berupa data huruf, angka, serta juga simbol-simbol lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Yang kedua itu ada source, yang dimana source ini merupakan aplikasi sumber data yang berasal dari aplikasi H&M. Pengguna aplikasi tersebut pada saat melakukan tagihan, biasanya sih kemudian akan dipindahkan ke dalam komputer sehingga pengaruhnya terhadap data. Yang ketiga itu ada format. Format ini merupakan yang lebih efisien dalam mengumpulkan data tanpa menggunakan biaya tambahan dengan memanfaatkan script dan juga source data automatic. Dan tampilan tersebut akan ditampilkan secara visual dan visualisasi tanpa mengumpulkan dan akan mengumpulkan data transaksi yang akan terbaca langsung pada mesin tersebut. Sama. Selanjutnya ada tipe. Tipe ini dari data pada aplikasi HTML ini merupakan termasuk ke dalam tipe velocity. Kenapa? Karena data tersebut bisa diakses dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga ketika digunakan oleh customer pada detik itu juga bisa digunakan. Selanjutnya ada volume. Volume tersebut yang dimasukkan itu hanya berupa nama, alamat lengkap, email, nomor telepon, dan juga layanan yang diinginkan. Selanjutnya ada personal. Personal ini merupakan memastikan keamanan data customer, memberikan informasi mengenai pemeliharaan jaringan. Jika adanya keterlambatan atau jaringan tersebut agak lambat, apa namanya aplikasi tersebut akan pemberitahuan langsung kepada aplikasinya ketika ada pemadaman dan juga ada informasi yang terhambat. Selanjutnya ada frekuensi dan cost. Di sini frekuensi yang hanya dimasukkan itu kali saja ketika pembuatan akun di awal. Yang cost itu biasanya biaya ini bisa diminimalkan dengan cara memperbarui aplikasi secara berkala. Tapi dengan VPN ini tidak ada biaya ketika saya menggunakannya, tidak ada biaya yang diperlukan. Yang terakhir itu ada error detection and correction, di mana kesalahan yang terjadi itu tidak adanya pemberitahuan tagihan atau bukti transaksi yang terlambat bagi customer, yang dimana itu harus dan mengharuskan customer untuk mengecek secara berkala baik pada aplikasi maupun notifikasi dalam email. Terima kasih. Sebelumnya mungkin
Sekian dengan penjelasan physical system design pada aplikasi HMM. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurang dimengerti, bukan masalah.